warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Muhammad Zubairi di Muhammad Zubairi TV, channel dakwah, motivasi, dan bisnis. Pada kali ini kita akan bicara tentang tahun baru 1442 Hijriah. Oh iya, saya mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Berbicara tentang tahun baru, maka kita mengingat satu peristiwa besar yang dijadikan landasan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk memutuskan memiliki kalender Islam sendiri, di mana sebelumnya nggak ada. Karenanya kita akan lanjutkan video kita kali ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus sampai akhir. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah. Hari ini kita di tanggal 2 tahun baru kita, tahun 1442 Hijriah. Berbicara tentang tahun baru kita, tahun Hijriah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahukah kita bahwa sesungguhnya kalender tahun lebih tua dibandingkan dengan bahkan kalender Masehi? Loh, kok bisa Ustaz? Iya, karena kalender kita ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah ditetapkan 1000 tahun sebelum Gregorius menetapkan kalender Masehi yang sehari-hari kita pakai itu. Januari, Februari sampai Desember, tanggal 1 sampai kemudian tanggal 31 Desember. Itu ditetapkan 1000 tahun setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an menetapkan kalender Hijriah atas hasil musyawarahnya bersama dengan para sahabat, hingga kemudian beliau radhiyallahu an menetapkan bahwa kaum muslimin harus kemudian memiliki kalender tersendiri. Di mana sebelumnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak pernah ada surat menyurat yang menetapkan nomor tahunnya, tetapi surat menyurat selalu kemudian ditetapkan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada dari sisi tahun. Namun kalau bulan sudah ada sebelumnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena itu kemudian sebagaimana kita tahu, pemimpin muslim yang luar biasa melakukan perbaikan-perbaikan, pembaruan-pembaruan yang dibenarkan oleh Islam. Salah satu pemimpin terbesar itu adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau kemudian juga menetapkan bahwa Islam harus memiliki kalender sendiri dengan tahun yang berdasarkan angka. Dan kemudian beliau bermusyawarah bersama dengan para sahabat untuk menetapkan tahun kalender Islam. Jemaah sekalian rahimakumullah, musyawarah berikutnya, kapan hitungan tahunnya itu dimulai? Tentu dinamika di dalam musyawarah cukup banyak. Ada yang mengusulkan kelahiran Nabi, ada yang mengusulkan wafatnya Nabi, hingga kemudian diputuskan berdasarkan mufakat untuk ditetapkan bahwa awal mula dari tahun kalender Islam itu adalah peristiwa yang maha dahsyat, yang luar biasa. Peristiwa yang para ulama menyebutnya sebagai nuqtatut tahawul, titik tolak perubahan. Peristiwa apa itu? Itulah yang disebut dengan hijrah. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin pada waktu itu untuk menunaikannya, yakni hijrah dari Makkah ke Madinah. Itulah peristiwa maha dahsyat yang menginspirasi dan ditetapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai titik tolak kalender Islam. Dan bukan sekedar dia adalah ritual, tetapi makna yang terkandung di dalamnya begitu luar biasa. Jemaah sekalian rahimakumullah, karena itu setiap kita kemudian memasuki atau mengingat tahun baru kita, tahun baru Islam, kalender Hijriah, maka ingatlah peristiwa yang maha dahsyat ini yang menginspirasi dan kemudian ditetapkan sebagai awal mula dari tahun ini, yakni hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada waktu yang singkat dan mulia ini tentu tidak cukup untuk kemudian membahas secara detail, karenanya kita ambil poin-poin penting dari apa itu hijrah dan apa pentingnya kemudian hijrah
serta berdampak seperti apa ketika kemudian seorang muslim memahami dan kemudian menunaikan dan mengimplementasikan di dalam kehidupannya yang namanya hijrah tersebut. Jemaah sekalian rahimakumullah, untuk mengawali saya mengutip kalimatnya Einstein. Mungkin anak-anak sekarang pada kenal. Kalau kenal berarti tua banget. Tentu maksudnya adalah tahu Einstein itu biasanya gambarnya rambutnya jiprak-jiprak karena pinter. Kata dia, hanya orang gila yang menginginkan hasil yang berbeda tetapi dia terus melakukan hal yang sama. Tahu kalau aktivitasnya itu tidak menghasilkan tetapi dia tetap terus saja melakukan yang demikian. Tahu bahwa kehidupannya tidak menjadi baik tetapi terus saja melakukan yang sama. Orang yang seperti itu kata Einstein orang gila. Jemaah sekalian rahimakumullah, ternyata 14 abad yang lalu Rasulullah Muhammad SAW bukan saja quotes, bukan saja mengatakan, tetapi beliau kemudian menetapkan sebagaimana peraturan Allah, perintah Allah sebagai sebuah ajaran yang wajib untuk dilaksanakan, yakni hijrah, change kata anak sekarang, perubahan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna yang harus kita fahami dari hijrah itu hakikatnya adalah para ulama menyebutnya hajaro. Hijrah itu adalah berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Berarti makna syar'inya adalah berpindah atau melakukan perubahan dari suatu titik tertentu, kondisi tertentu kepada kondisi yang lebih diridhai oleh Allah, yang lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdampak menjadi semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hijrah secara tekstual. Sedangkan makna dari sisi syar'inya adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warrujza fahjur, dan dari berbagai macam perbuatan yang buruk maka hijrahlah, tinggalkanlah. Inilah makna syar'i dari hijrah, bahwa seorang disebut berhijrah ketika kemudian dia meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari pikiran-pikiran yang tidak baik, dari keyakinan-keyakinan yang tidak baik menuju kepada keyakinan yang diridhai Allah, yang dibenarkan Allah, menuju kepada pikiran yang baik yang diperintahkan oleh Allah, menuju kepada amal-amal yang lebih baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, secara praktisnya kemudian hijrah itu terbagi dua. Yang pertama adalah hijrah makaniyah, hijrah pindah tempat. Yang kedua adalah hijrah ma'nawiyah, hijrah berpindah sebagaimana makna syar'i yang kita sebutkan, dari kondisi yang tidak baik, yang tidak diridhai Allah, menuju kepada kondisi yang lebih baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makna yang kedua ini, makna yang pertama dan kedua ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW kemudian bersabda pasca Futuh Mekah atau Fathu Mekah, setelah dimenangkan kota Mekah, maka beliau kemudian bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi kewajiban hijrah setelah dimenangkannya kota Mekah. Maknanya yang tidak ada itu adalah hijrah makaniyah, hijrah pindah tempat. Ini yang kemudian tidak diwajibkan lagi oleh Islam, oleh Rasulullah SAW setelah Futuh Mekah. Namun hijrah yang sifatnya ma'nawiyah, hijrah yang sifatnya adalah berpindah dari kondisi yang tidak diridhai Allah menuju yang diridhai Allah, dari yang tidak baik menuju yang baik, dari sesuatu yang tidak berdampak manfaat kemudian menuju kepada kemanfaatan, maka hijrah yang demikian itu berlaku kewajibannya, syariatnya sepanjang hayat. Berdasarkan ayat dari surat Al-Muddathir yang kita baca tadi, warrujza fahjur, dan dari perbuatan buruk maka tinggalkanlah, hijrahlah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua kita bahas hijrah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita membaca asbabun nuzul dari ayat 98, 99 dan ayat 100 dari surat An-Nisa, ma'asyiral muslimin, ada orang yang
sebenarnya sudah masuk Islam, akan tetapi dia kemudian tidak ikut hijrah ke Madinah. Karena dia tidak ikut hijrah ke Madinah, maka pada saat terjadi pertempuran antara orang-orang kafir Quraisy dengan kaum muslimin, dipaksa dia untuk ikut di dalam barisan orang-orang kafir hingga kemudian berperang, dan akhirnya mati dalam kondisi dia bersama-sama dengan pasukan kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat kemudian menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, ini orang sudah masuk Islam, ini saudara kita, sahabat kita, tetapi dia mati dari pasukan bersama dengan pasukan musuh. Bagaimana ini? Maka turunlah kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat 98, 99 dan ayat 100 dari surat An-Nisa. Di ayat itu ditegaskan bahwa malaikat kemudian mengatakan kepadanya, bukankah bumi Allah itu luas? Mengapa engkau mati dalam kondisi menzalimi dirinya sendiri? Jemaah sekalian rahimakumullah, sehingga penting dan urgennya, wajibnya untuk hijrah pada waktu itu, pada waktu masih diwajibkannya hijrah makaniyah, itu akan menjadikan orang bisa berpindah dari mati dalam kondisi mendolimi dirinya sendiri menuju kepada tentu yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau seperti kisah tadi, orang yang tidak mau berhijrah padahal tidak ada halangan baginya untuk berhijrah, maka orang yang demikian itu termasuk orang-orang yang zalim atau mendolimi dirinya sendiri. Dan para ulama bersepakat berdasarkan ayat dan asbabun nuzul dari ayat ini, maka hukum hijrah itu adalah wajib bagi seorang muslim. Nah, pasca kemudian Futuh Mekah, sebagaimana tegaskan Nabi tidak ada lagi hijrah makaniyah, hijrah tempat, maka hijrah maknawiyah sifatnya adalah wajib. Di antaranya berdasarkan ayat 100 dari surat An-Nisa, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a, Allah jamin kehidupannya di dunia, dan pastinya kemudian Allah ridhoi kehidupannya di akhirat. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pentingnya hijrah ini. Lanjutan ayatnya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih thumma yudrikana Allah, dengan cara yang benar, di perjalanan belum sampai ke tempat yang dituju dia meninggal, maka Allah telah menetapkan atasnya pahala dan ampunannya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah pentingnya hijrah yang kemudian harus menjadi semangat bagi kita semuanya untuk benar-benar tahun baru kita ini 1442 Hijriah harus menjadi momentum untuk menjadikan diri kita pribadi yang baru, pribadi yang kualitas akidahnya menjadi lebih baik, kualitas ibadahnya menjadi lebih baik, dan kualitas akhlakul karimahnya juga menjadi lebih baik. Dan seperti itulah hijrah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, serta semoga kita semuanya menjadi bagian dari orang-orang yang mampu berhijrah hingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalani tilawatahu innahu huwas samiul alim. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Itu yang merah-merah itu ya. Padamkan merahnya. Tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pertama sejak ketika saya mengupload video terbaru yang insya Allah akan nantiasa membersamai para pemirsa semuanya, para sahabatku semuanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah kita kepada pembahasan hijrah. Betapa penting peristiwa hijrah ini di dalam Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa
nanti kita sebut beberapa hal. Ada kalimat yang saya ingin mengutip terlebih dahulu berbicara tentang hijrah. Kalimatnya Einstein. Kata Einstein, hanya orang gila yang menginginkan hasil yang berbeda, akan tetapi dia hanya melaksanakan hal yang terus-menerus sama. Kalau Einstein mengatakan demikian, ternyata 14 abad yang lalu Rasulullah Muhammad SAW telah langsung memerintahkannya dan kemudian mempraktekkannya, dan itu kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain di ayat 100 dari surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah dan Rasul-Nya, maka akan dia dapati kehidupan di muka bumi, kehidupan di dunia, kehidupan yang luas, dan juga rezeki yang banyak. Selanjutnya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah untuk Allah dan Rasul-Nya, kemudian di perjalanan dia meninggal, maka sungguh Allah telah sediakan baginya pahala yang besar. Karenanya pembahasan tentang hijrah, di samping ayat 100 yang menegaskan manfaat besarnya bagi kehidupan di muka bumi, kehidupan dirinya, keluarganya, bangsa, masyarakat, dan kemanusiaan, itu begitu besar. Yang kedua, Masya Allah, Allah telah sediakan baginya pahala yang besar. Maka mari kita lihat terlebih dahulu dari sisi bahasa, apa sih sebenarnya hijrah? Hijrah itu adalah makna bahasanya meninggalkan sesuatu yang rendah, yang tidak baik, menuju kepada yang baik. Itu makna bahasanya. Makna istilahnya adalah ada dua nanti, yakni ada hijrah makaniyah dan kemudian ada hijrah maknawiyah. Untuk hijrah makaniyah adalah hijrah dari tempat yang satu menuju kepada tempat yang lain dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, atau memudahkan untuk melaksanakan berbagai macam amal, keyakinan, dan berbagai macam amalia untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sejarah kita mendapatkan peristiwa yang pertama yang sudah pernah kita sampaikan, yakni hijrah ke Habasyah. Di mana itu? Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia, Somalia, dan sekitarnya. Pada waktu itu kaum muslimin di fase Makkah, Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin mengalami tekanan, ada siksaan dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW kemudian perintahkan kepada para sahabat untuk pergilah kalian ke satu negeri yang di sana ada pemimpin yang tidak ada satu orang pun yang terzalimi atasnya, yakni Najasyi yang dimaksudkan Nabi. Karenanya kemudian berangkatlah hijrah. Sekarang kita lihat hijrah ke Habasyah itu dalam rangka untuk mempertahankan keyakinan, keimanan, tetapi ternyata yang berangkat hijrah itu mohon maaf bukan orang-orang dari kalangan bawah. Sementara banyak dari siksaan, ancaman, siksaan yang diterima oleh kaum muslimin di Mekah, itu banyak sekali yang paling sering dirasakan adalah kaum muslimin, orang-orang yang masuk Islam dari kalangan bawah. Tetapi ternyata yang berangkat hijrah ke Habasyah itu semisal Utsman bin Affan, Ja'far bin Abi Thalib, ya, Abu Salamah, dan bersama dengan Ummu Salamah, Ummu Habibah, putrinya Abu Sufyan, dan sebagainya. Orang-orang terpandang, ya. Kenapa itu? Mari kita lihat dahulu beberapa kajian kritisnya para mu'arrikh, para ahli sejarah. Mengapa kemudian justru yang berangkat itu adalah orang-orang yang terpandang dari kalangan orang-orang Quraisy dan sebagainya yang berangkat hijrah ke Habasyah. Yang pertama, kemarin juga sudah kita sampaikan, ada utusan dari kafir Quraisy untuk memprovokasi Raja Najasyi agar mendeportasi, mengembalikan, ya. Siapa yang diutus adalah juru bicara yang luar biasa dari Quraisy, yang sangat piawai, cerdas, Amr bin As, masih kafir waktu itu, ya. Beliau menjadi utusan orang-orang Quraisy untuk memprovokasi atau kemudian melakukan lobby kepada Raja Najasyi agar mengembalikan, mendeportasi kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Kalau kita perhatikan, begitu kemudian Amr bin As yang sangat cerdas itu, lobbying tingkat tinggi, dia melakukan lobby kepada Raja Najasyi, justru kemudian orang-orang yang hijrah ini
kita tidak bisa bayangkan kalau mohon maaf yang hijrah itu orang-orang lemah, misalnya mantan budak dan beberapa orang lemah yang lainnya. Ya mungkin akan lebih mudah lagi dikatakan oleh Amr bin As. Amr bin As mengatakan, ini adalah budak-budak kami yang lari dari kami, kembalikan. Maka boleh jadi tidak ada alasan bagi Raja Najasyi untuk tidak mengembalikan. Tetapi karena ini adalah orang-orang yang tinggi derajatnya pada masa waktu itu justru kemudian Raja Najasyi mengatakan, saya tidak bisa mengembalikan begitu saja tanpa mendengarkan cross check dari orang-orang yang datang kepada kami untuk meminta suaka kepada kami. Maka didatangkan, dan Ja'far bin Abi Thalib, salah satu pemimpin dan juru bicaranya, banyak kemudian menyanggah dan membantah, memberikan penjelasan-penjelasan yang langsung mematikan alasan-alasan yang disampaikan oleh Amr bin As. Ketika diprovokasi hal yang paling sensitif adalah masalah pandangannya orang-orang kaum muslimin terhadap Nabi Isa, Ja'far bin Abi Thalib kemudian, Paduka, sebelum saya menjawab pertanyaan Paduka tentang Isa, maka izinkan kami untuk membacakan firman Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi kami. Dibacakanlah oleh Ja'far bin Abi Thalib surat Maryam. Masya Allah, begitu kemudian dibacakan surat Maryam, semua para pendeta yang ada di belakangnya termasuk Raja Najasyi itu meneteskan air mata. Setelah kemudian menceritakan kesucian Maryam, kemudian disampaikannya tentang bagaimana kelahiran Isa Al-Masih sejak kecil bisa berkata, sampai kemudian mukjizat yang Allah berikan kepada Isa alaihissalam dan seterusnya, maka ditutup oleh Ja'far bin Abi Thalib bahwa Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus Rasulnya, ruhnya yang suci yang dimasukkan kepada Maryam, dia menjadi Nabi. Penutupan yang dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib ini kemudian menjadikan semakin kuat dan teguh keyakinan Raja Najasyi untuk menetapkan, kembalilah wahai Amr bin As, aku tidak butuh hadiah-hadiahmu, dan tenanglah wahai kaum muslimin di negeriku. Maka keputusannya Masya Allah luar biasa. Ja'far bin Abi Thalib yang memahami benar inti dari ajaran ini bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk hijrah ke Habasyah dan kemudian mendapatkan suaka sebagaimana yang dimaksudkan. Dan manfaat yang kedua yang tadi kita sebut, mengapa yang hijrah itu justru orang-orang terpandang dari kalangan kaum muslimin yang ada di Quraisy. Mereka bisa menjelaskan dengan sangat baik, bisa melakukan lobby dengan sangat baik, dan yang kedua bisa berdampak tersiar, terkabarkan kepada pusat-pusat pemerintahannya Romawi, baik di Konstantinopel, ya, Bizantium, atau kemudian di Syam dan beberapa wilayah-wilayah kekuasaannya Romawi, tentang ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad dari Arab yang ternyata menarik hati bagi Raja Najasyi. Manfaat dan tujuan besar dari hijrah ke Habasyah itu mendapatkan tempat tinggal dan suaka yang baik, dan yang kedua juga sekaligus mulai menyiarkan, mengabarkan tentang Islam kepada dunia. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tentu adalah hijrah ke Madinah, yang namanya dulu Yathrib hingga kemudian nanti menjadi Madinatul Munawwarah. Di antara dari sahabat yang hijrah tadi, misalnya ada Utsman bin Affan, itu sampai kemudian dijuluki dengan Dzun Nurain wal Hijratain, orang yang memiliki dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan kemudian Kulthum. Yang kedua, beliau ikut hijrah ke Habasyah dan kemudian juga ikut hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah ke Madinah itu tentu lebih luar biasa lagi, di mana sebelumnya Rasulullah SAW pada setiap tahun musim haji, Rasulullah mencari komunitas-komunitas baru untuk bisa menjadi tertarik dengan ajaran Islam, kemudian bisa menjadi pembela bagi agama Islam yang dibawa Nabi SAW. Bertemulah kemudian beliau SAW dengan orang-orang dari suku Aus dan Khazraj dari Yathrib, dan kemudian terjadi perjanjian yang kita kenal di dalam sejarah dengan Bai'atul Aqabah yang pertama. Setelah kemudian perjanjian Bai'atul Aqabah pertama, Rasulullah SAW kemudian bersamaan dengan kembalinya orang-orang Yathrib tersebut,
Rasulullah mengirimkan Mus'ab bin Umair sebagai duta Islam pertama, dubes Islam pertama untuk mengajari tentang Islam kepada orang-orang Yathrib, dan dampak hasilnya luar biasa, menjadi sangat banyak di hampir setiap orang yang ditemui oleh Mus'ab bin Umair, rumah yang didatangi oleh Mus'ab bin Umair untuk menjelaskan tentang Islam, mayoritas mereka, para ahli sejarah menyebutkan keberhasilannya 90%. Hampir semua yang didatangi ini mau memeluk ajaran Islam. Maka setahun kemudian orang-orang Aus dan Khazraj tersebut berjanji untuk bertemu lagi dengan Rasulullah Muhammad SAW di Aqabah yang kemudian dikenal dengan Bai'atul Aqabah yang kedua. Apa urgensi dan pentingnya Bai'atul Aqabah kedua ini di samping Bai'atul Aqabah pertama? Kalau Bai'atul Aqabah pertama, orang-orang Yathrib ini berjanji untuk mau masuk Islam dan kemudian meninggalkan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, amal-amal buruk mereka, kejahilian-kejahilian yang sering mereka lakukan. Nah, di Bai'atul Aqabah yang kedua ini, di samping memperkuat dan memperteguh sejumlah 75 orang, 73 pria, 2 wanita dari Aus dan Khazraj, dari orang-orang yang Yathrib, bertemu di Bai'atul Aqabah yang kedua dengan Rasulullah SAW, menyampaikan tentang tetap teguh masuk Islam dan tentu menginformasikan mulai banyaknya orang-orang Yathrib untuk tertarik dan kemudian masuk Islam, yang merupakan keberhasilan dari dakwah Mus'ab bin Umair. Nah, yang kedua, mereka berjanji untuk siap membackup Rasulullah dan dakwahnya, untuk siap membela ajaran agama yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi pembelaan mereka kepada anak dan istri mereka. Masya Allah, dan luar biasa, inilah yang menjadi penyebab utama hingga kemudian Rasulullah SAW perintahkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan tentu pula di samping karena wahyu Allah Subhanahu wa taala, Allah telah atur bahwa ketika terjadi kemandekan di dalam dakwahnya di Mekah, maka ternyata Allah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW tempat hijrah yang baru yang bisa menjadi dua basis sekaligus, yakni basis teritorial dan sekaligus basis massa. Basis teritorial yang baru, basis teritorial yang relatif kuat dan bersih dari berbagai macam unsur-unsur yang menghalangi atau menolak dakwah, dan kemudian Masya Allah ya, sekaligus juga menjadi basis massa, sehingga mayoritas orang-orang asli Madinah itu kemudian mereka menerima ajaran Islam, sehingga siaplah mereka semuanya untuk menerima kedatangan dari kaum muhajirin. Mulailah kemudian tahun 12, mulai di tahun ke-12 kenabian itu Rasulullah telah perintahkan dan kaum muslimin mulai berangkat untuk hijrah. Nah, keberangkatan kaum muslimin untuk berhijrah ini macam-macam ya. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan seperti Umar bin Khattab misalnya ya. Beliau mengatakan, memberikan pengumuman, mungkin kalau sekarang di-share ke semua medsosnya ya. Di-share, barang siapa yang ingin anaknya yatim ya, atau istrinya janda, maka silahkan cekat saya Umar bin Khattab, saya besok akan berangkat hijrah lewat sini begitu. Itu Umar, model Umar bin Khattab ya. Ada juga semisal yang tadi kita sebutkan juga ikut hijrah ke Habasyah. Ada Ummu Salamah dan Abu Salamah, sang suami istri, di mana ketika mereka pulang dari Habasyah ke Mekah, itu kedua-duanya ditahan oleh keluarganya. Abu Salamah ditahan oleh keluarganya sendiri, Ummu Salamah ditahan sendiri. Nah, ketika kemudian Abu Salamah bisa melepaskan diri, segera kemudian ikut berangkat hijrah. Nah, saat kemudian Abu Salamah ikut berangkat hijrah, maka keluarganya Abu Salamah ini kasihan juga kepada Ummu Salamah untuk kemudian menyampaikan kepada keluarganya, apakah kalian tidak kasihan kepada wanita ini? Biarkan dan berikan kesempatan dia untuk segera menyusul kepada suaminya. Walaupun mereka semuanya keluarga besarnya masih musyrik, akan tetapi kemudian rasa kasihan itu tumbuh, muncul, dan dibiarkanlah Ummu Salamah untuk menyusul sang suaminya. Ummu Salamah ini punya anak satu, hubungannya
Mekah ya, wanita yang paling cantik. Kalau istilah anak-anak sekarang Mahmud Abbas, mama-mama muda, anak baru satu. Masya Allah ya. Maka kemudian begitu dilepas, berangkatlah Ummu Salamah ini untuk hijrah ya. Kita sebutkan kisah ini karena menarik ya. Wanita yang paling cantik bawa anak satu, kemudian berangkat hijrah dengan apa? Jalan kaki. Jalan kaki Ummu Salamah ya, sehingga begitu keluar Mekah, ketemulah dia dengan orang yang namanya Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah ini begitu tahu, loh, Anda mau kemana? Saya mau menyusul suami saya untuk ikut hijrah ke Yathrib. Dengan siapa? Ya tidak ada siapa kecuali aku bersama dengan Allah dan anakku ini. Wanita sendirian paling cantik, keteguhan imannya dalam rangka hijrah, itu siap untuk berangkat walaupun dengan berjalan kaki sendirian, hanya bersama dengan anaknya, tetapi dia tetap tegas menyatakan bersama dengan Allah. Nah, inilah Ummu Salamah, dan kisahnya nanti kita bisa uraikan lebih detail lagi dan mungkin lebih menarik sebagai serba-serbi terkait dengan model keberangkatan hijrah dari kaum muslimin. Ada semisal Umar bin Khattab, ada semisal Ummu Salamah, dan mungkin ada beberapa yang lainnya. Dan jangan kemana-mana, tunggu kisah menariknya Ummu Salamah dalam berangkatnya hijrah yang istimewa ini. Tetap di Sharing Sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah, bersama dengan saya Muhammad Zubairi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.